Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan tentang tema modul 13 menuai laba dari limbah kayu. Unit 1, kembali modal. Poin yang pertama, kreativitas dan jasa yang diunggul. Kewirausahaan di dalam pendidikan bukanlah semata-mata berhubungan dengan uang. Kata kunci yang harus kita cermin di dalam kewirausahaan pendidikan adalah sistematik, kreatif, inovatif, produktif, dan responsif menuju tercapainya tujuan pendidikan. Kreatif adalah tentang upaya mengadakan sesuatu yang baru. Inovatif adalah upaya membarukan sesuatu dengan cara kreatif. Produktif ialah terus-menerus bekerja dengan menghasilkan. Kreatif dan inovatif, sedangkan yang dimaksud dengan responsif adalah kemampuan untuk selalu adaptif terhadap tuntunan perubahan zaman. Adapun sedikit tips untuk mengenal kreatif dan inovatif, yaitu ubah cara berpikir dengan negatif ke positif, jangan takut untuk mencoba hal yang baru, tingkatkan percaya diri dan berdoa. Poin yang kedua, mengenai break-even point adalah suatu alat untuk teknik yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui tingkat penjualan tidak berada pada posisi mengalami laba dan tidak pula mengalami kerugian. Adapun pendekatan membuat break-even point yaitu ada dua. Yang pertama, pendekatan matematis dan pendekatan grafis. Pendekatan matematis yaitu perhitungan break-even point yang terus dilakukan adalah jumlah total biaya tetap atau total variabel hasil perjualan total harga jual per unit. Rumusannya adalah ada seperti gambar di atas. Selanjutnya, pendekatan dalam bentuk poin adalah dua, yaitu pendekatan grafis. Pendekatan grafis menggambarkan sebuah antara volume penjualan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan serta laba. Selain itu juga untuk mengetahui biaya tetap dan biaya variabel dan tingkat kerugian perusahaan. Itu ada contohnya gambarnya. Selanjutnya, peramalan penjualan. Setelah menentukan break-even point dan harga penjualan, maka langkah selanjutnya wirausaha harus dapat meramal penjualan. Ramalan penjualan ataupun prediksi ini merupakan asumsi sebagai acuan dalam memulai usaha. Ramalan penjualan adalah ramalan unit dan nilai uang penjualan suatu perusahaan untuk suatu periode di masa mendatang yang umumnya didasarkan pada tren penjualan berakhir dipadukan dengan namanya prospek perekonomian dari negara, wilayah, industri bersangkutan dan sebagainya. Peramalan penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi pengawasan kerja. Perencanaan laba memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua, memberikan arahan kepada manajemen usaha. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi. Yang keempat, menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide pengembangan produk dan kerjasama dari semua. Yang kelima, anggaran merupakan suatu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aktual dan mengingatkan kemampuan dari individu. Sekian
Materi dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official, dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.